Ini masih pagi hari, belum di-start. Tadi belum start, masih baru hidup. Kita akan lihat dulu seperti apa. Startnya seperti apa, sulit apa enggak. Karena kalau kemarin itu saya melihatnya pada saat panas. Pada saat panas itu asapnya tebal di dipstick, isian uli, sama keluaran ventilasi cutter atau PCV. Sekarang kita coba. Apakah kesulitan start pada pagi hari? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata hidupnya juga tetap enak. Jadi yang menjadikan masalah ini adalah asapnya yang mengganggu ya teman-teman. Asap dipsticknya. Ini pada saat pagi hari ini akan kita lihat dulu. Ini mesin masih belum panas, masih temperatur masih C ya, jadi belum panas. Kita lihat dulu asap knalpotnya sebentar. Ini asapnya tidak seberapa karena buangan dari katup PCV itu dibuang ke udara luar, tidak dimasukkan ke turbo lagi. Kalau tidak dimasukkan ke turbo lagi, asapnya tidak akan seberapa. Tetapi kalau dimasukkan ke turbo lagi, itu asapnya pasti tebal karena buangan tersebut membawa uli. Mari kita lihat pada saat mesin masih dingin ini, apakah ada buangan dari dipstick dan tutup isian uli. Kita lihat. Ternyata ini sudah langsung kelihatan asapnya. Ini kita lihat teman-teman, ini suhu mesin masih dingin, masih berada di C. Kalau sudah ngasap berarti emang mesinnya itu emang sudah waktunya diservis. Mari kita lihat. Ya, ternyata masih dingin pun ini sudah keluar asap. Asapnya sudah seperti itu. Dan ini buangannya itu sudah dibuang ke udara luar ya, seperti ini. Jadi buangan dari katup mesin itu tidak masuk ke sini lagi, tapi dibuang ke udara luar langsung karena emang asapnya sudah terlalu banyak. Nah, jadi kalau kita lepas itu asapnya seperti ini. Ini kondisi mesin masih dingin loh ya, masih dingin itu seperti ini. Dan ini kalau siang, kalau panas, mesin panas, itu asap itu ada di mana-mana, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi juga keluar melalui sini. Kalau dipakai jalan pun sebenarnya mesin ini juga masih ada tenaganya kok. Jadi tidak selalu mesin itu tidak selalu kalau ngobos itu tidak ada tenaganya. Pasti tetap ada tenaganya karena mesin diesel itu kompresinya tinggi. Jadi kompresi diesel itu minimal kan ada di 21 bar. Sedangkan 21 bar itu sudah merupakan kompresi yang tinggi. Tetapi hanya saja kalau mesin diesel itu kompresi minimal di 21 bar itu adalah syarat minimum. Jadi yang dimaksud syarat minimum itu adalah syarat di mana tekanan kompresi tersebut harus bisa membakar solar dengan segera. Jadi hanyalah persyaratan agar supaya solar itu bisa terbakar. Jadi seperti itu. Tetapi kalau dinilai dari performanya itu tentu sudah menurun drastis. Sedangkan standarnya diesel itu kan ada di 28-30 bar. Kalau tekanan kompresi itu ada di 21, itu pasti performanya akan menurun. Dan menurunnya itu ya pasti akan berbeda antara tekanan kompresi 21 dan tekanan kompresi 28 bar. Itu tenaganya sangat berbeda. Jadi kalaupun mesin ini misal tekanan kompresi itu ada di 21 dan larinya masih kencang, di tol masih kuat 140 km per jam, itu apabila seandainya itu normal, itu tekanan kompresinya 28 atau 30, pasti tenaganya pasti akan luar biasa. Jadi yang dimaksud ngobos itu bukanlah sekedar larinya yang oke ya, tetapi juga berdasarkan dari asap yang keluar juga. Jadi yang dimaksudkan dengan ngobos itu adalah emisinya juga teman-teman, bukan hanya tenaganya. Maka dari itu teman-teman, manual service itu memberikan batasan minimal di 21, karena kalau sudah berada di rentang 21 atau kurang itu emisinya sudah tebal.
Jadi kalau diukur tidak akan lulus dengan tekanan kompresi segitu. Karena solar itu untuk terbakar itu membutuhkan kompresi yang tinggi, yang normal. Dan emisi rendah itu bisa didapat apabila kompresi tinggi dan penyemprotan bahan bakar yang sesuai beserta timing yang tepat, teman-teman. Jadi acuan ngobos itu bukan hanya sekedar larinya masih kencang, tapi kita pikirkan juga emisi asapnya bagaimana. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya rasakan, ini tenaganya ya nggak sama dengan tenaga mesin-mesin yang normal. Saya bisa merasakan rasanya itu seperti apa. Akan tetap berbeda. Walaupun ini sebenarnya masih kencang, tapi tetap beda sama yang kompresi normal. Kompresi tinggi mah akan tetap berbeda. Ini akan kita coba dulu ya. Ini temperaturnya sudah mencapai temperatur di tengah-tengah. Berarti ini nanti kita ukur temperaturnya berapa dan kita tes lagi, teman-teman. Asapnya itu seperti apa kalau sudah panas. Keluaran di dipsticknya itu seperti apa. Dan video ini akan ada kelanjutannya. Setelah mesin ini kita bongkar, kita perbaiki, nanti akan kita review ulang hasilnya itu bagaimana. Silahkan ditunggu saja. Katanya mesin ini selain ngobos berasap, itu katanya juga overheat, jadi juga panas mesinnya itu. Karena katanya kemarin itu sempat mendidih airnya. Tidak kehabisan air, tapi airnya itu mendidih. Jadi nanti sekalian kita teliti-teliti juga penyebabnya overheat itu apa. Apakah pas cylinder headnya atau radiatornya, nanti akan kita teliti. Apakah juga viscovannya tidak beres, akan kita teliti juga. Jadi di panel indikator temperatur yang udah di tengah-tengah, ini sudah kita siap cek lagi temperaturnya mesin berapa dan asapnya seperti apa. Kita cek temperatur ada di 70 derajat. Terus asapnya mesin seperti ini. Lihat, semua berasap ya. Lihat, ini asapnya seperti ini. Ini asap dari ini, teman-teman, dari buangannya seperti ini. Jadi dari buangan katup PCB itu seperti ini, membawa oli juga ini. Kelihatan kalau basah seperti ini. Tutup dipsticknya, lihat. Nah, ini sudah dipsticknya sudah mulai membawa oli ya, ini sudah mulai membawa oli, mercik-mercik. Tutup isian oli. Nah, seperti ini. Jadi emang asapnya itu sudah keluar dari mana-mana ya, dari tutup oli, dipstick, ya seperti ini kan. Kita lihat. Sama knalpot saja malah lebih banyak ininya. Knalpot malah nggak setebal ini kalau knalpot. Ya, knalpot malah nggak setebal ini. Lihatlah knalpotnya malah nggak setebal ini kan. Nah, berarti emang kalau yang di knalpot itu emang asapnya terbakar, sedangkan yang di buangan tadi tidak terbakar. Jadi makanya asapnya seperti itu, bocoran kompresi itu namanya. Nah, ini asapnya keluarnya dari mana-mana. Jadi kalau sudah panas ini, nah ini mulai saja mulai bocor ini asap. Lihat, di mana-mana asapnya. Mobil ini odometernya pembacaannya 271.951. Jadi pembacaannya odometer sejauh itu. Jadi termasuk mobil ini kerja keras ya. Kalau dilihat dari tahunnya tahun berapa ini? Kira-kira ini tahun 2008. Tahun 2008 ini. Kilometer 271.951. Dan kondisi mesin sudah ngobos. Jadi kalau yang kemarin itu berada di 351 ya, 350-an yang kemarin yang dari Solo itu ngobosnya malah lebih banyak ini 271.951.
sudah lebih ngobos daripada yang kemarin yang dari Solo 350 lebih kilometernya, 350.000 lebih. Ini 271.000.